Mari kita tepuk tangan. Butekon suri sada lerabulan, pilekon kada rauk tanah ikan. Seramo amanin mo bapa, dein mala belotale sadik mala buno lapak. Nate laran lain doan, neng ulit elak lela. Kuberi engkau sebilah pedang, pedang warisan para leluhur. Tebaslah tali penghalang jalan, agar engkau tak boleh tersandung pada wadah penghalang jalan. Pengguntingan pita. Ina goen tobolawo emak goen pae tanah. Letak mosoron ulin pai gute bunga gere loge. Heren mau berikut hanam gere gute miten mang gobok koten. Gobok toban pilaran wutun pet peri pimada wawan. Anakku, tunduklah kepalamu dan angkatlah bahumu. Ibu akan mengalungimu dengan sebuah selendang usang karya tangan gadis lama holot. Ibumu tak punya apa-apa yang bisa diberikan padamu di awal jumpa ini. Semoga engkau tak boleh lupa, jauh di mata, dekat di hati. Pengalungan pertama kepada Bapak Menteri. Yang kedua kepada Bapak Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ina kewai raya anak menolen tanah. Bute buah wayak moe pilih malu dorok anak. Buah wayak wain doro malu kolen dorololon. Tan melinung butun gong bayi di baman wakon. Aku hanya punya sirip pinang yang pantas kuberikan padamu sebagai sebuah harapan. Karena aku tahu engkau sanggup mendengar jeritan jiwa dan isak tangisku. Karena ada pantulan dari sisi jiwamu yang memancarkan pelayanan. Suguhan Filipina. Bakokol uratan sereba, koniburan uratan selaka. Bute golok man roman koda pilih tutun manheton laran. Tembakau ini bukanlah buatan pabrik, tapi hasil dari petani ladang yang berkebun derita. Ambillah, jadikan dia sebagai penerang dalam sebuah perjalanan untuk melukis cahaya sisi kelammu. Suguhan tembakau. Ini semua malam bagus. Behing hadak lotor lolon gie pehen lima wanan buak ore wae marak sapak lolon ore mau pilaran wutun sapak moe mada beban. Aku ingin mengunjungimu dengan sahaja
Bagai sebuah kampung dengan wewangian surga yang purba, tempat ku ritualkan segala kerinduan yang tak tuntas. Ambillah dan minumlah sebagai peringatan akan daku. Lucu-lucu lah ini. Baik, corona hilang. Lucu-lucu lah. Gimana corona modal? Ribu ile papakai ratu oka lolon kain panapai oron sorak gawe gere murah rame dane gerja narang utun rede gong madabawan ini kiri mete pana olo gora mete gawe lebo tukan hakakai tanah bawah rai tai. Hari ini engkau bukan orang asing di negeri Kurgemon Pagong, karena engkau telah menjadi satu bersama ibu pertiwiku. Kini aku mengantarmu dengan tabuhan gendang selamat kunjungan Menteri Kominfo RI bersama dengan Wakil Gubernur Yosef Naisoi Katalis Opong mengunjungi Puskesmas Demon Pagong saat ini di Kabupaten Flores Timur. Bapak Menteri beserta rombongan. Kunjungan saat ini Menteri Kominfo RI bersama Wakil Gubernur Yosef Naisoi, anggota DPR Kakak Alex Opong mengunjungi Puskesmas Demon Pagong. Kunjungan perdana di Kabupaten Flores Timur, persisnya di Puskesmas Wolo Demon Pagong. Saat ini mengikuti protap kesehatan COVID-19, Bapak Joni Plate sementara melakukan protap kesehatan yaitu mencuci tangan. Ini nampak Bapak Bupati Flores Timur bersama Wakil Gubernur Bapak Yosef Naisoi sementara melakukan protokol kesehatan mencuci tangan. Timur, Forum Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur, Bapak Pastor, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salve,
Amici Mei. Salam wahai para handetolanku. Hari ini, sore ini, ya, pikiran saya kembali mengenang satu slide memori yang panjang. Mengenang kembali cerita-cerita dari ayah saya. Dulu setelah selesai pendidikannya di Pasteur, lembaga Pasteur di Bandung, ya diangkat oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia zaman itu tahun 50-an untuk ditempatkan di Singaraja, provinsi Sunda kecil waktu itu. Ya. Sebelum dimekarkan menjadi 3 provinsi, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lalu karena dia berasal dari Flores, dia ditempatkan di Flores bagian barat, Kabupaten Flores bagian barat, untuk pemberantasan penyakit menular. Pada saat itu kolera, tifus, disentri, sejenis itulah penyakit-penyakit tropis. Ini memutar kembali memori saya bagaimana situasi kekinian kita saat ini, di mana dunia, ya, dunia sekarang juga diserang oleh pandemi COVID-19, Coronavirus 19 tahun 2019. Di mana kita sekalian sebagai masyarakat dunia dan masyarakat bangsa Indonesia mempunyai tugas untuk segera memutus mata rantai COVID-19. Nggak boleh ditunda itu. Pada saat mana vaksinnya dan obatnya belum ada, tetapi Tuhan telah berikan pada kita sekalian, umat manusia di dunia ini, satu kekuatan yang luar biasa, bahwa COVID-19 bisa disembuhkan dari imunitas tubuh kita. Jadi itu kekuatan. Karenanya Bapak Presiden mengingatkan, selain memutus rantai COVID, kita juga harus mengatasi dampak non-medis dari COVID-19, yaitu tetap meningkatkan, tetap hidup produktif, tetap harus meningkatkan produktivitas sambil ya aman dari COVID. Ini pesan besar Bapak Presiden, di mana kita sekarang masuk di satu tahap baru, ya, dari cara kita menghadapi atau memutus rantai COVID-19 dengan beradaptasi, ya, hidup dengan adaptasi kenormalan baru pada saat COVID-19 yang belum ada vaksin dan obatnya. Kita harus tetap jaga produktivitas kita. Nah, dalam kaitan dengan itu, ya, ternyata COVID-19 ini mempunyai sisi koin yang lain, mempunyai sisi mata uang lain. Sisi mata uang lainnya adalah COVID-19 mendorong dan merangsang dunia, termasuk merangsang Indonesia, untuk melakukan akselerasi transformasi digital. Yang tadi kehidupan fisik kita, ya, kehidupan fisik, ya, bertemu secara fisik sebagaimana K.E. Yos, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur tadi sampaikan, ya harus kita rubah cara berinteraksi, ya, ke berinteraksi di dalam ruang digital. Interaksi di dalam ruang digital ini mempunyai prasyarat utama dan terutama, yaitu tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Kalau tidak tersedianya infrastruktur teknologi dan informasi dan komunikasi, maka tidak bisa kita, ya, memanfaatkan ruang digital itu dengan baik. Nah, karenanya ya saya ingin memberikan update sedikit. Karena saya dari sisi kesehatan hidup dengan lingkungan kesehatan, dulu hidup dengan lingkungan penyakit menular. Tentu hari ini ya hati saya sedikit terenyuh, no dan no. Agak terenyuh sedikit. Pada saat masuk sini bertemu dengan para medis. Ya, itu tadi yang membuat memori saya terputar ulang. Bahwa bangsa ini saat ini harus memperkuat sektor medis kita sebagai garda terdepan. Ya, sebagai garda terdepan untuk pangkas dan putus rantai COVID-19. Never is too late. Tidak pernah kita terlambat. Dan kita harus menjadi bangsa pemenang mengalahkan COVID-19. Begitu No Bupati, No Wakil Bupati, ya,
No Alex juga ini, ada anggota DPR provinsi, Kayos, ya, pejabat-pejabat daerah, pimpinan Kamtipmas dan militer kita. Kita dalam satu orkestrasi spiral kekuatan bangsa yang disebut dengan pentahelix. Ya, harus kita manfaatkan dengan baik. Harus kita gunakan seluruh kekuatan. Pentahelix itu antara lain ya, kekuatan unsur negara, pemerintah dan seluruh instrumen negara, lembaga-lembaga negara. Ya, unsur lainnya adalah dunia pendidikan dan akademisi. Ya. Unsur lainnya yang ketiga ya adalah dunia usaha. Ya. Dunia usaha yang telah mengambil bagian dalam membantu bangsa kita untuk memutus rantai COVID. Dan tidak kalah pentingnya unsur keempat, ya, tokoh-tokoh masyarakat dan komunitas. COVID-19 pada saat belum ada vaksinnya dan obatnya, kekuatannya hanya di disiplin masyarakat. Karenanya penting sekali tokoh-tokoh masyarakat, komunitas basis, mulai dari kepala kampung, ketua adat, RT, RW, dari pemerintahan paling bawah untuk merangsang kita untuk gunakan seluruh kekuatan sosial kemasyarakatan kita, ya, kekuatan rakyat kita, ya, kedisiplinannya untuk ikut protokol kesehatan. Dengan demikian kita bisa putus rantai COVID-19 ini. Dan yang terakhir tentu kekuatan kelima adalah media. Bagaimana kita mentransmisikan informasi pada rakyat, ya, kepada masyarakat agar masyarakat tahu, oh ini programnya pemerintah pusat, ini programnya pemerintah provinsi, ini programnya pemerintah kabupaten dan kota, bahkan ini programnya pemerintah desa. Paham, mengerti, yakin program-program itu, kebijakan itu, dan taat mengikutinya, lalu secara disiplin melaksanakan. Kalau itu kita lakukan di Nusa Tenggara Timur ini, di Flores ini, di Nagis ini, gampang itu atasin COVID. Tapi kalau kita tidak lakukan itu, protokol kesehatan kita tidak laksanakan dengan baik, nona, lama urus COVID. Dampaknya akan repot. Bapak Presiden menitip pesan kepada kita sekalian. Mulai dari instrumen pemerintahan terbawah, mulai dari kelompok-kelompok masyarakat dan petua-petua adat, untuk kita bergandengan tangan bersama-sama atasi COVID. Saya hari ini datang sini untuk menyampaikan pada kita sekalian, pada saat terjadinya akselerasi transformasi digital, maka infrastruktur digital menjadi penting dari saya sampaikan. Dan ya, infrastruktur digital itu lo tanya apa ini barangnya? Kalau kita lihat ada kabel, fiber optik namanya. Ada tuh kabel, ada yang microwave link, radio microwave link. Ada di sini terkenal sekali, minta BTS. Ya, BTS minta, itu salah satu komponen. Base transceivers, receivers, stations namanya. Ada satelit juga di udara. Ada satelit. Tadi sudah dibilang salah satunya akan berakhir, ya, karena satelit penggantinya tidak sampai di orbit. Tapi kita punya banyak satelit KE. Jangan khawatir. Jadi udara kita ini ada banyak satelit, jangan khawatir. Saat ini, ya, saat ini ada 83.218 desa dan kelurahan di Indonesia ini. Yang sudah ada sinyal 4G 70.760. Masih tersisa 12.548 desa dan kelurahan di Indonesia ini yang tuli dan buta. Karena belum ada sinyal 4G di sana. Nah, ini yang jadi tugas kita untuk mengantar masyarakat Indonesia bisa ikut di dalam transformasi digital. Pada saat 12.514 desa ini bisa kita gelar, ya, infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi. Dengan menggunakan semua media infrastrukturnya, jenis infrastrukturnya, dari fiber optik, radio frekuensi, maupun menggunakan satelit. Nah, di Nusa Tenggara Timur ini, ya, dan tentu di bagian lainnya Republik kita, yang mempunyai mandat untuk menggelar infrastruktur telekomunikasi dan informatika adalah operator seluler. Karenanya kepada mereka diberikan izin sebagai operator seluler, perusahaan telekomunikasi. Tetapi
Ya, tidak semua wilayah di Republik kita ini yang secara komersial viable. Tidak semua wilayah yang bisa menghasilkan keuntungan. Nah, kalau perusahaan dia akan memilih dulu dalam urutan yang memberikan nilai balik atau return on investment yang lebih tinggi, itu diutamakan. Ya, kota-kota besar terlebih dahulu. Lalu secara bertahap dia membangun. Tapi sampai di ujung di mana yang sulit sekali atau yang rugi, ya, nanti nona tunggu dulu sampai untung baru orang bangun. Baru orang bangun di situ. Tunggu dulu. Nah, kalau harus tunggu sampai kapan? Nah, ini persoalan. Covid nggak tunggu bangun dan hebat wilayahnya. Pemerintah, Bapak Presiden tidak bisa tunggu. Karena harus melayani masyarakat, harus membangun masyarakat. Di era baru transformasi digital, di mana ruang digital dan semua kumpulan ruang digital, termasuk digital ekonomi, harus dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa, negara, dan rakyat kita sendiri. Termasuk rakyat di Nusa Tenggara Timur, di Nagi ini juga. Karenanya kita harus membangun itu. Ya, 12.548 yang saat ini menjadi tugas. Tadi kalau bilang tadi ini rencana ke Nagi tunda, betul tunda, hampir tidak jadi hari ini. Karena masih urus ya fiber optik, microwave link, dan satelit untuk kepentingan itu tadi. Di Nusa Tenggara Timur sendiri, di samping yang sudah dibangun oleh operator seluler, ya, melalui Badan Layanan Umum, ya, Kominfo, yaitu Bakti, Badan Aksesibilitas Komunikasi dan Informatika, ya, juga telah membangun 113 BTS di Nusa Tenggara Timur. Termasuk di Flores Timur ini 5. Di samping yang sudah dibangun oleh operator seluler. Dan sudah cukupkah? Belum. Masih akan dibangun. Bakti, ya, di Nusa Tenggara Timur ini sudah membangun 753 titik akses internet. 753 titik akses internet itu adalah apa? Ya, internet gratis yang langsung dihubungkan dengan satelit. Nona sekali, bapak-bapak sekalian, tokoh masyarakat sekalian, jangan tanya satelit yang mana itu yang ada di udara. Tapi pasti ya, dari Nagi, dari Flores Timur ini ada 58 titik ya yang sudah dihubungkan langsung dengan satelit di udara sana. Pakai teropong kok tidak bisa kita lihat, jauh dia. Dan di Nusa Tenggara Timur 753 titik yang sudah disambung melalui satelit yang ada di orbit. Baik yang di orbit milik perusahaan-perusahaan dan pemerintah Republik Indonesia maupun milik bangsa-bangsa lain. Kita sekarang ini menggunakan 9 satelit, ya, 5 satelit Indonesia, 4 satelit wala-wala dari bangsa-bangsa lain yang ada di orbit ini untuk memenuhi kebutuhan kita. Apakah cukup? Belum, nona, belum. Masih banyak yang harus kita kerjakan. Masih banyak sekali yang harus kita kerjakan. Dan Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo mempunyai komitmen yang kuat. Bapak Wakil Presiden, Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin mempunyai komitmen yang kuat. 2 hari yang lalu saya baru selesai rapat dengan Bapak Wapres yang membahas secara khusus tentang pendidikan. Dalam rangka menunjang electronic government atau pemerintahan berbasis elektronik, ya, maka untuk wilayah-wilayah ya 3T, terluar, tertinggal, terdepan, ya, itu Kominfo mengambil alih tugas-tugas untuk membangun ya infrastruktur telekomunikasi, ya, teknologi informasi dan komunikasi, atau di dalam bahasa Manggarai ya teknologi ICT, ya.
Informatics and Communication Technology, bahasa Manggarai. Bahasa Manggarai. Tugas ya atau bahasa Donara itu tugas lembaga atau badan layanan umum Kominfo yang salah satu direkturnya ada bersama kita, Ibu Indah. Saya silakan. Ibu Indah ini yang nanti harus menyelesaikan bersama-sama jajaran-jajaran direksi BLU ya, untuk memastikan wilayah 3T yang saat ini dari perhitungan kita ada 9.113 desa dan kelurahan yang harus diselesaikan. Ada berapa banyak ribuan BTS, ribuan microwave link, ribuan titik-titik yang harus dihubungkan dengan satelit. Nanti Ibu Indah dan teman-temannya ya, direktur utamanya namanya Pak Anang. Hari ini juga saya didampingi oleh Profesor ya Henry Subakti, staf ahli Menteri Kominfo, yang mengambil bagian bersama-sama saya ya bagaimana menjaga ruang digital kita agar tidak kotor, agar kita bisa gunakan ruang digital kita secara cerdas ya, bukan diisi dengan hoax. Jangan sampai terlalu ramai isi dengan hoax, capek juga urusan hoax ya. Ada orang Rusia bilang gitu ya, fire host of the falsehood ya. Satu kekeliruan, kebohongan yang disampaikan berulang-ulang kali ya bisa juga dianggap sebagai kebenaran. Jangan hal yang salah ini diisi dalam ruang digital. Nanti ruang digital kita isi dengan barang-barang yang bagus. Yang saya maksudkan ya, Kominfo melalui bersama-sama dengan Bakti nanti akan membangun dan menyediakan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk kantor-kantor desa, kantor-kantor puskesmas, dan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Tidak gampang, khususnya di wilayah 3T. Saat ini rumah sakit, ya puskesmas dan rumah sakit aja. Puskesmas itu 10.000 lebih di Indonesia ini. Rumah sakitnya 2.000 lebih, hampir 3.000. Dan diantaranya 3.000 yang nggak ada internet sama sekali. Bukan cuma di Nusa Tenggara Timur atau di desa Demon Pagong aja. Tapi ada 3.000 yang lain. Belum lagi sekolah-sekolah, 93.900 sekolah yang harus dihadirkan internetnya. Karenanya Kominfo juga mempunyai program. Mudah-mudahan Tuhan berkati kita sekalian, bangsa kita ini. Tahun 2023 bulan Agustus, September, Oktober berarti kita bisa tempatkan satu satelit baru di orbit kita, di ruang angkasa kita, dengan kapasitas yang besar yang melayani 93.900 sekolah di seluruh Indonesia. Kita doakan itu, kita kerja sama-sama. Juga kantor-kantor polisi, polsek-polsek, ada banyak sekali kantor polsek yang tidak ada internetnya. Puskesmas ribuan yang ada internetnya. Nah, tetapi begitu kalau sudah disediakan ya untuk puskesmas ya Demon Pagong ini, UPTD Demon Pagong ini, begitu sudah disediakan internet dengan speed yang cukup, yang langsung ke satelit, ini tidak singgah Jakarta dulu, tidak singgah Surabaya dulu, tidak mampir di Kupang, tidak mampir di Australia, tidak mampir di Amerika, di New York, Washington DC, tapi dari Demon Pagong langsung di langit, Pak, langsung di satelit. Tolong digunakan dengan baik. Gunakan itu untuk upload informasi yang akurat dan tepat, agar ya informasinya bisa sampai di pusat data center nasional kita, khususnya terkait dengan COVID, sehingga interoperabilitas data nasional kita di Kementerian Kominfo bisa diatur dan diurus dengan baik, agar dashboard yang ada di gugus tugas dan Kementerian Kesehatan yang sudah dilakukan cleansing oleh BSSN ya bisa akurat. Jangan sampai orang nonton bareng ini, kalau orang Manado bilang. Jangan, mari kita gunakan dengan baik. Kalau yang dibangun oleh Bakti memang sesuai yang dengan KE Wakil Gubernur minta tadi, gratis. Ya, free katanya. Ya gratis.
Tetapi tidak bisa semuanya gratis, ya, tidak bisa, ya. Karena ada yang dibangun oleh operator seluler, yang dibangun oleh operator seluler ini, ya berbayar dengan paket-paketnya, macam-macam paketnya, ya. Macam-macam, ada yang prabayar, ada yang berlangganan, ada yang pakai gigabit kecil, gigabit besar. Ibu Indah di sini berapa megabit per second di sini, Bapak? 10 megabit per second. 10 megabit per second itu artinya dalam 1 bulan, ya, bisa digunakan sampai dengan 3000 gigabyte. Saya bukan insinyur. Betulkah itu, Ibu Indah? Betul. Bisa sampai dengan 3000 gigabyte sehari dalam 24 jam. Jadi kalau kantor ini pakai 8 jam kantor puskesmas, ya baru 1000 gigabyte yang dipakai. Ada sisa 2000. 2000 itu nggak bisa ditarik ke depan karena dia ikut jam. Sore-sore, malam-malam, jangan lupa mampir dekat sini. Ini jarak berapa diameter 100 ya, 100 meter ya dari puskesmas. Begitu puskesmasnya tutup, ya selesai kerja semuanya pakai motor Honda atau motor Yamaha, lewat stop di depan pakai internetnya, ya, untuk kepentingan ekonomi digital. Para petani, peternak, nelayan, siapa saja yang ada di sini, ada hasil mau jual barang melalui online, ya, tidak harus pergi ke pasar lalu tukar lagi, ya, langsung melalui online, pakai dia gratis, gratis. Engkau tidak pakai barang itu bayar terus juga, ya, pakai. Ini satu contoh ini, yang lain-lain juga sama. Setelah jam kerja pemerintah, aksesnya bisa digunakan, ya, bisa digunakan. Nah, Bapak Presiden berharap bahwa, ya, transformasi digital juga mendorong agar ultra mikro, ya, medium small enterprises, UMKM, ya, usaha menengah kecil dan mikro dan ultra mikro juga harus bisa bermigrasi, ya, dari offline ke online, dari pasar fisik ke pasar digital yang dikenal dengan e-commerce, daring business, online business. Nah, ini bahasa Manggarai apa bahasa Benarai? Itu bahasa Benarai. Ini harus kita gerakan. Itu tujuannya, ya, di mana terjadi transformasi kehidupan fisik ke kehidupan digital, dari ruang fisik ke ruang digital. Itu yang kita harapkan. Jadi, ya, masih akan berlanjut pembangunannya di Indonesia ini, tidak saja di Nusa Tenggara Timur, tidak saja di Flores, tapi di seluruh Indonesia, di mana wilayah-wilayah 3T yang sudah hampir, ya, tidak mungkin lagi dilayani secara komersial, maka pemerintahan Presiden Joko Widodo akan hadir di sana. Kehadirannya dengan menggelar, mendeploy ICT infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, informatika dan komunikasi, akan itu digelar. Butuh biaya yang banyak, butuh waktu yang panjang. Tapi kita akan usahakan, ya, dengan critical path method manajemennya untuk mempercepat itu. Kita akan usahakan mempercepat karena transformasi digital kalau bisa kita tunggu. Nah, satu kesempatan yang baik bagi Kabupaten Flores Timur, jadi informasi ini disampaikan langsung kepada rakyat di hadapan KE Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan seluruh pejabat di sini. Tularkan informasi ini kepada seluruh masyarakat untuk kita bermigrasi, ya. Jangan bertahan di kehidupan fisik, tapi now is the time untuk kita masuk, ya, bahasa Adunar berang, untuk kita masuk ke ruang digital dan memanfaatkan ekonomi digital untuk kemaslahatan, untuk kemakmuran rakyat, dan itu harus dimulai dari kita sendiri. Ya, Bapak Presiden menitip salam untuk kita semuanya. Mari bersama-sama kita bergandengan tangan. Yang pertama, ikut protokol COVID-19, protokol medis,
laksanakan dan jalankan secara disiplin protokol transportasi ya, agar kita mampu putus COVID-19. Di sisi yang lain, mari kita berinteraksi secara produktif ya, untuk tetap menjalankan pembangunan negara, pembangunan masyarakat kita, untuk masa depan kita yang lebih baik. Saat ini dunia memang lagi dalam tekanan. Sebelum kesini tadi malam ya, saya berhubungan dengan banyak pihak ya, menonton CNN. IMF menyampaikan the world has to prevent the global economy from the massive collapse. Ya, ini kalau bahasa Bejawa kayak dunia ini termasuk Indonesia harus siap menjaga agar ekonomi dunia, secara khusus ekonomi Indonesia, tidak hancur, dan kita mampu untuk tidak hancur di bawah leadership Presiden Joko Widodo yang secara serius saya menyaksikan dari rapat ke rapat ya, Bapak Presiden sungguh-sungguh untuk memperhatikan